Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Dwi Mega Rahman dari Prodi Akuntansi 2019 semester 5 pagi. Di sini saya udah buka akuntansi Zahir Accounting 6 dan kita akan membuat data baru. Setelah itu, ini tuh nama perusahaannya nanti bakalan jadi nama saya. Nama saya di sini Andini Dwi Mega Rahman. Jadi di PT titik Andini Rajmannya nggak usah lah ya. Alamat perusahaannya itu Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Alamatnya itu Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Indonesia. Kotanya Jakarta, negaranya itu Indonesia, kode posnya 1 sampai 6 aja kita isinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu teleponnya 08 123 aja. Email saya andini 26@gmail.com. Website-nya dikosongin aja, setelah itu lanjut. Nah, di sini bulannya itu udah benar tahunnya 2020. Untuk buku akhir tahunnya ini udah sesuai, habis itu langsung lanjutkan. Setelah itu nomor departemennya 1, lanjutkan proses. Nah, ini ada jenis usahanya, udah tertera. Kita lanjutin aja. Ya, maaf ya kalau lama. Mohon bersabar. Nah, setelah itu, ini langsung oke. Ini mata uangnya, IDR-nya rupiah, ini udah sesuai, langsung kita lanjutkan. Mata uangnya USD dolar, langsung selesai. Selanjutnya, kita langsung ke data rekening. Itu kita ke switch mode. Nah, di sini udah ada daftar akunnya. Ini ada piutang usaha. Ini edit. Ini oke. Setelah itu, namanya itu kita ganti. Jadi piutang dagang. Rekam. Setelah itu yang ini, kita edit lagi. Oke. Setelah itu, namanya ini kita ganti jadi persediaan barang. Dan biasa. Sorry, maksudnya susah. Barang dan dagang. Ini kita edit lagi nih yang persediaan 2-nya itu. Namanya kita ganti lagi. Persediaan handphone. Rekam. Oke. Setelah itu, kita rekam lagi.
Nah, yang ini kita ganti lagi namanya, diedit dulu. Oke. Kita ganti jadi persediaan casing. Setelah itu langsung persediaan 4 ini kita edit lagi. Namanya kita ganti jadi persediaan. Oke, rekam. Setelah itu ini kita edit lagi. Oke. Bentar ya guys. Ini namanya kita ganti jadi harga. Sorry, ini tipe. Terus itu langsung. Setelah itu ini kita edit lagi. Oke. Namanya kita ganti hutan dagang. Rekam. Setelah itu kita langsung ke setting, saldo awal, pilih yang saldo awal akun. Nah, di sini kita langsung isi kasnya itu sebesar 5 juta rupiah. Ini saya baca dari soal ya guys. Terus banknya itu sebesar 50 juta rupiah. Piutang dagangnya sebesar 15 juta. Jadi itu di sini kita isinya yang udah ada di soal aja. Setelah itu ada persediaan handphone. Nah, ini persediaan itu 20.200.000. Setelah itu ada persediaan casing sebesar 1.500.000. Setelah itu ada persediaan baterai sebesar 750.000. Setelah itu ada kendaraan. Kendaraan sebesar 120 juta. Terus ada masih penyusutan kendaraan dalam min 12 juta. Setelah itu ada hutang dagang sebesar 5.400.000. Setelah itu ada hutang bank sebesar 30 juta. Setelah itu ada modal sebesar 100 juta. Setelah itu ada laba ditahan sebesar 40 juta. Setelah itu ada laba tahun berjalan sebesar 25. Oke. 20.050.000. Langsung kita rekam. Ini sedang menginput saldo awal. Nah, habis ini kita langsung sebentar guys. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke data lama lagi tambah data. Nah, di sini tipenya itu customer 1. Itu toko Anugrah.
Rokok Anugrah. Ini tipenya tuh customer ya guys, habis itu rekam, habis itu tambah lagi. Ini C strip 001. Sorry, 002 sekarang jadi toko berkat. Tipenya customer, habis itu rekam. Setelah itu langsung data alamat, data tambah data lagi. Sekarang ke C strip 003 perusahaan PT toko sukses. Tipenya customer, habis itu rekam lagi. Setelah itu tambah data lagi. Sekarang C strip 004 perusahaannya itu PT Raffi. Rekam. Nah, setelah itu tambah lagi data. Jadi V strip 001. V ini vendor ya guys. Perusahaannya itu, ini kita ganti vendor. Sorry, V strip 001. Perusahaannya Sepia Foam. Setelah itu rekam. Tambah lagi data vendor 2 yaitu V strip 00. Kita ganti dulu nih vendor ya. Habis itu langsung V strip 002 perusahaan toko semangat. Habis itu langsung rekam. Terus tambah lagi. Jadi vendor lagi. Habis itu V3. V strip 03. Toko Citra Kom. Itu langsung rekam. Oke, setelah ini langsung kita buat lagi daftarnya, daftar gaji, tambah tipenya itu jadi employee, ininya saat namanya Iwan, rekam, setelah itu tambah lagi, di employee lagi, yang kedua namanya Badu, setelah itu tambah lagi, yang ketiga employee juga, namanya Badu. Sorry, Tari. Setelah itu datanya tambah lagi, yang terakhir itu namanya Agus. Ininya employee lagi. Agus. Tambah lagi. Ini namanya jadi dan Mister. Tambah lagi. Tipenya employee others, others. Habis itu nama perusahaannya ganti jadi Haji A. Nah, saya tambah lagi data. Sorry. Sekarang kita ke selanjutnya, kita langsung ke setting. Saldo awal piutang usaha. Setelah itu langsung kita buat baru.
Nama pelanggannya. Oke. Tanggalnya itu hari tanggal 11 November tanggal 11. Oke. Nomor invoice-nya INV strip 001. Setelah itu nilai piutangnya itu 2 juta. Silakan. Terus buat baru lagi. Yang kedua ada toko Anugrah lagi. Tanggalnya itu 12 Desember 12. Oke. Nomor invoice-nya INV strip 002. Saldo piutangnya itu sebesar 4.300.000. Itu rekam. Terus kita edit baru lagi. Setelah itu ada nama pelanggannya Toko Berkat. Habis itu oke. Pada tanggal 13 Desember 2019. Nomor invoice-nya INV strip 003. Saldo piutangnya 3.200.000. Selanjutnya, edit baru lagi. Ada Toko Sukses. Nama pelanggannya Toko Sukses. Tanggalnya itu Toko Sukses 13 Desember 2019. Nomor invoice-nya INV 004. Mantau uangnya benar, nilai piutangnya itu 750.000. Habis itu rekam. Sorry guys, aku baca. Habis itu ada baru lagi. Toko Raffi nama pelanggannya. Si Raffi ini invoice-nya itu tanggalnya 13 Desember 2019, invoice-nya INV strip 005. Nilai piutangnya itu 4.750.000. Terus rekam. Nah, totalnya ini udah sama yang ada di soal. Nah, setelah itu kita ke setting lagi. Saldo awal, habis itu saldo hutang usaha. Nah, di sini kita edit baru, masukin nama pemasoknya itu udah Sepia Phone. Langsung oke. Setelah itu pada tanggal 18 November 2019. 18 November. Oke. Tanggal invoice-nya itu terus nomor invoice-nya INV strip 023. Saldo utangnya itu sebesar 2.300.000 rupiah. Habis itu langsung rekam. Nah, habis itu tambah baru lagi. Itu ada Toko Semangat, nama pemasoknya. Toko Semangat. Oke. 11 Desember. Oke. Nomor invoice-nya XII. Garis miring 243. Saldo utangnya itu sebesar 3.100.000. Habis itu rekam. Sini totalnya sama kayak di soal 5.400.000, kita tutup. Setelah itu setting saldo awal, terus saldo awal persediaan. Nah, di sini kita edit baru. Ini gudangnya kita ganti jadi sebentar guys. Jadi kita data produknya itu kita tambahin dulu buat masukin yang ada di soal. Nah, kode barangnya itu, sorry guys, kelompok barangnya dulu. Edit. Nah, oke.
Di sini kelompok barang jadinya persediaan handphone. Maaf, ini aku tipe. Harusnya persediaan. Persediaan. Oke, maaf ya guys. Nah, ini harga pokoknya. Ini harga pokok penjualan. Setelah itu oke. Penjualannya ganti jadi nama akun. Barang dagang. Jadi barang dagang. Oke. Retur penjualnya. Ini barang dagang. Persediaannya kita ganti jadi handphone. Oke. Nah, di sini langsung kita rekam. Ya. Produk 2. Dulu kelompok barangnya persediaan casing. Oke. Harga pokoknya kita ganti. Harga pokok penjualan, oke. Setelah itu penjualannya kita ganti jadi persediaan casing. Sorry, maaf. Persediaan barang dagang. Habis itu langsung retur penjualan itu ganti jadi nama akun yang barang dagang juga. Oke. Persediaan casing. Habis itu rekam. Ya. Produk 3-nya kita edit lagi. Kelompok barangnya kita ganti jadi persediaan baterai. Oke, di sini harga pokoknya kita ganti jadi harga pokok penjualan. Oke. Setelah itu penjualannya kita ganti jadi persediaan barang dagang. Itu oke. Setelah itu retur penjualannya kita ganti jadi persediaan barang dagang. Oke. Nah, di sini kita ganti ke baterai. Persediaan baterai. Oke. Setelah itu rekam. Ya. Sorry. Habis itu kita baru lagi. Ini kelompok barangnya kita ganti jadi peralatan udah. Nah, ini dijualnya di checklist. Persediaannya diganti jadi administrasi kantor. Oke.
Nah, setelah itu kita rekam. Ya. Sorry. Aku edit dulu ya, guys. Ada yang salah kayaknya tadi. Ininya average costing diganti ya. Setelah itu, kita langsung ke persediaan handphone dan lain-lain. Nah, kode barangnya itu ada H, strip 001, deskripsi nama barangnya, Samsung Galaxy D1, rekam, sering dari sekolah udah lama. Kita perlu tambah data lagi yang tadi. Ini yang H, strip 002, deskripsinya Samsung Galaxy J7. So dia guys kalau dalam WhatsApp. Samsung Galaxy J7. Rekam. Maaf guys kalau agak lama. Oke. Dan tambah lagi datanya. Pada barangnya ada H strip 003, yaitu ada Oppo F1 Plus, OPPO, F1 Plus. F-nya besar, 1 plus. Maaf ya guys, kalau agak lama pas ngerekam. Setelah itu, kita masukin lagi data yang terakhir. Ini kode barangnya ada H-004. Deskripsinya ada Oppo F1S. Nah, itu rekaman. Ini tambah data lagi. Nah, sini ada kode persediaan casing handphone, kode kelompok barangnya itu, persediaan casing, oke. Nah, di sini ada kode barangnya, itu ada, maaf, C strip 001 casing Samsung, C strip 001, deskripsinya casing Samsung. Maaf. Samsung rekam. Data produknya masukin lagi.
Kode barangnya ada C strip 002, C strip 002, deskripsinya itu casing Oppo. Habis itu tambah data lagi. Bentar guys. Ini kode barangnya untuk persediaan baterai. Oke. Kode barangnya itu ada B strip 001, strip 001. Deskripsinya baterai Samsung. Baterai Samsung. Oke, rekam. Terus tambah data lagi. Kode barangnya itu B strip 002. Deskripsinya baterai Oppo. Baterai Oppo. Langsung rekam. Nah, terus di sini kita tutup dulu. Data aset tetap per 31 Desember 2019, metode garis lurus. Nah, di sini ada data harga tetap, kita pencet. Setelah itu, add data. Nah, di sini namanya mobil Kijang Innova. Mobil Kijang Innova. Sorry, N-nya 2 ternyata. Nggak apa-apa deh. Terus kelompoknya ditambah baru. Sorry. Sebentar, guys. Ini kita langsung pilih kendaraan roda 4 ya, guys. Langsung oke. Sebentar, guys. Nah, ini untuk tanggalnya itu awal bulan itu pada tanggal 5 Januari 2019. Harga belinya 120 tuaga. Setelah itu akumulasinya itu sebesar min 12 juta. Terus itu langsung terhitung tanggalnya. Nah, guys, 31 Desember 2019, habis itu oke. Habis itu langsung rekam. Ya. Itu, oke.
Jadi di sini saya udah masukin data-data dari persediaan. Setelah itu kita tutup dulu. Nah, kita masukkan data yang ini ya. Habis itu data sebentar guys. Selanjutnya saya akan mengerjakan transaksinya. Yang pertama itu tanggal 2 Januari 2020 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar Rp9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Yang pertama itu kas dan bank. Habis itu ada kas keluar, tambah data. Setelah itu langsung ke bank akun kasnya. Penerimanya itu ini langsung oke aja. Tanggalnya itu tanggal 2 Januari 2020. 2 Januari 2020. Kode oke. Di sini akunnya saya pilih yang sewa dibayar di muka. Setelah itu nilainya itu sebesar 9.500.000 rekam. Sebentar, sabar. Sebesarnya itu di sini, terus langsung kita rekam. Selanjutnya, saya bakalan ngerjain soal yang kedua, yaitu tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer dengan rincian sebagai berikut, yaitu yang pertama ada CPU komputer, unitnya itu ada 1, monitor yang unitnya 2, printer yang unitnya 2. Nah, di nomor 2 ini, yang pertama kita beli ke pembelian, setelah itu kita ke invoice pembelian, tambah data. Oke, setelah itu nama pemasoknya. Bentar, guys. Ini langsung kita oke, Citra Komputer. Setelah itu tanggal fakturnya itu pada tanggal 3 Januari 2020. Oke. Setelah itu nomor barangnya itu tuh CPU komputer. Oke. Diterima ada 1 unit dengan harga 1.750.000. Setelah itu PJK value added tax. Oke. Nah, setelah itu yang kedua stock list. Nah, di sini kita pilih yang monitor. Oke. Jumlahnya ada 1 dengan harga 350 tuh harga. Oke. Setelah itu kita pilih tutup dulu. PJK-nya itu kita pilih yang value edit tax lagi. Oke. Setelah itu kita stop list lagi, tinggal yang printer.
Kita pilih yang printer ya, guys. Paling bawah nih. Habis itu oke. Habis itu diterimanya itu ada dua pasang dengan harga satuan 215.000. 1, 2, 3, oke. Nah, tutup. Setelah itu PJK-nya kita pilih seperti tadi, yaitu value edit tax. Habis itu kita langsung merekam. Oke. Kita langsung ke soal yang ketiga, yaitu pada tanggal transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit sebagai berikut. Nah, ini tuh ada kayak baterai Samsung sama Oppo, Samsung Galaxy J7. Oke, di sini nama pemasoknya itu, ini toko Semangat. Ini pada tanggal 3 Januari. Nah, nomor barangnya di sini ada baterai Samsung, oke. Unitnya ada 10. Diterima 10, setelah itu harganya ada Rp55.000. Nah, PJK totalnya. Oke, PJK nanti stock list dulu. Ada baterai Oppo sebanyak 5 unit. Tutup dengan harga Rp55.000. Setelah itu, nah, tulis jadi segini. Stock list lagi, itu ada Oppo F1 Plus. Oke. Setelah itu, kita F1 Plus-nya itu ada 3 pasang, seharga Rp3.000.000. Nah, setelah itu, stock list lagi yang terakhir ada Samsung Galaxy J7. Oke. Itu dia ada 2 pasang. Diterima 2 pasang. Dengan harga Rp2.800.000. Sudah seperti ini. Atas pengiriman barang tersebut, perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar Rp100.000. Nah, di sini kita tulis di biaya lain-lain sebesar Rp100.000 tuaga. Habis itu langsung rekam. Oke, kita langsung masuk ke transaksi yang keempat, yaitu yang pertama kita masuk ke kas dan bank. Maaf, aku bacain dulu. Tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar Rp1.125.000 dan bensin motor sebesar Rp25.000 diambil oleh kas karyawan Dani. Pertama itu kita masuk ke kas dan bank, terus ke kas keluar tambah data. Setelah itu kita langsung ke akun kasnya, itu ada kas, penerimaannya itu ada oleh Dani, habis itu oke. Pada tanggal 7 Januari 2020. Sorry guys, aku mau bersihin. Jadi, tanggal 7, oke. Kodenya itu ada Nah, di sini ada listrik, air, dan telepon. Selanjutnya oke. Habis itu nilainya itu ada 125.000. Setelah itu 125.000.
Habis itu rekam. Oke, langsung ke transaksi, maksudnya dan bensin motor sebesar ini ya kas, penerimanya itu Dani sebagai employee, tanggalnya sama 7 Januari. Oke, setelah itu kodenya di atas. Untuk akunnya kita pilih yang bensin, parkir, dan tol. Setelah itu nilainya itu, sebentar guys. Untuk nilainya sebesar 25.000. Direkam. Oke, lanjut ke nomor 5. Saya bacain dulu. Itu tanggal 8 Januari 2020. Menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000, diskon 10% secara tunai ke kas. Nah, yang pertama itu kas dan bank, akun kasnya itu ada kas, setelah itu penerimanya itu ada Bapak Raffi. Oke. Pada tanggal 8 Januari 2020, ini awal bulan, tanggal 8 Januari, oke. Kodenya itu menerima servis dari Bapak. Oke, untuk akunnya kita pilih yang penjualan lain. Setelah itu oke. Setelah itu karena ini di soal 200.000 diskon 10%, jadi 180.000 totalnya, 180.000. Habis itu oke, habis itu rekam. Nah, oke, pada aku sebutin yang transaksi yang ke-6, tanggal 15 Januari 2020 dibayar utang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2020 melalui bank. Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp100.000. Oke, jadi yang ini kita tutup dulu, kita langsung ke pembelian. Setelah itu langsung yang ini, tambah data. Untuk akun kasnya itu udah benar, penerimanya itu kita pakai yang Toko Semangat. Habis itu pada tanggal 15 Januari 2020, oke. Tanggal yang 12/11/2019, oke. Nah, terus dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp100.000. Habis itu ini denda yang sebesarnya. Habis setelah itu langsung rekam. Nah, setelah itu selanjutnya kita langsung ke transaksi yang nomor 7, yaitu tanggal 17 Januari 2020, diterima pembayaran piutang dari toko berkat atas invoice INV-003 sebesar Rp3 juta secara tunai ke kas dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari. Perusahaan memberikan diskon tambahan sebesar Rp200.000. Oke, di sini kita langsung ke penjualan, setelah itu kita ke pembayaran piutang, tambah data. Nah, setelah itu di akun kasnya itu
kita pilih kas, darinya itu toko berkat. Oke. Setelah itu tanggalnya 17 Januari 2020. 17 Januari 2020, oke. Ininya 003. Sebentar. Ini 003, oke. Selanjutnya jumlah dibayarnya sebesar 3 juta rupiah. Oke, setelah itu karena mendapatkan diskon sebesar 200.000. Oke, setelah itu rekam. Kita langsung, maaf, saya langsung nyari soal dulu. Kita langsung ke nomor 8. Tanggal 19 Januari 2020 melakukan penjualan kepada toko berkas secara kredit. Setelah itu kita langsung ke uang muka penjualan, kita tambahkan. Setelah itu langsung kas, kita ganti kas. Setelah itu kita langsung ke toko berkat. Toko berkat, setelah itu sebesar Rp300.000. Setelah itu, kita tanggalnya 19 Januari 2020. Ini kita yang 19. Setelah itu langsung oke. Setelah itu langsung rekam. Setelah itu, tambah data ke pengiriman barang. Nama pelanggannya, toko berkat, oke. Tanggal 19 Januari. Oke. Nomor barangnya, B001, yaitu baterai Samsung. Oke. Setelah itu dikirimnya itu ada 5 pasang dengan harga Rp75.000. Setelah itu, stock list, kita cari yang baterai Oppo. Oke. Sebanyak 6 unit. 6 dengan harga satuan Rp65.000. Setelah itu langsung oke. Oke, kita langsung cari lagi casing Samsung di stock list. Di stock list kita cari yang casing Samsung sebanyak 4 unit. 4 unit dengan harga satuan Rp160.000. Setelah itu oke. Nah, yang terakhir kita cari casing Oppo. Oke. Sebanyak 5 unit. Jumlahnya kita ganti ke angka 5 dengan harga satuan Rp65.000. Oke. Sebentar. Oke, benar. Langsung rekam. Sekaligus untuk pembayaran uang muka sebesar Rp300.000, uang muka masuk ke kas. Oke, kita langsung ke nomor 9, yaitu transaksi nomor 9, tanggal 19 Januari 2020, menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice INV strip 005 sebesar 4 juta masuk ke bank. Oke, pada saat nomor 9 ini, kita udah ke penjualan, setelah itu pembayaran piutang, setelah itu usaha, benar, pada tanggal 19 Januari 2020. 19 Januari 2020, oke. Nomor invoice-nya yang 005, oke. 4 juta. Bisa dipencet, setelah itu rekam.
Oke, kita langsung ke nomor 10. Transaksinya tanggal 20 Januari 2020 diterima giro nomor BG010023 sebagai pembayaran hutang dari Toko Anugrah untuk invoice INV strip 001 sebesar Rp2.000.000 dan INV strip 002 dengan jumlah 4 juta jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2020. Oke, pada nomor 10 ini kita ke penjualan, ke pembayaran piutang. Setelah itu kita pencet usaha. Bank dengan kodenya Toko Anugrah. Oke. Oke. Nah, pada tanggalnya itu 20 Januari 2020. 20 Januari 2020. Oke. Nomor invoice-nya yang atas. Habis itu oke. Setelah itu gironya di checklist. Oke. Sebesar 2 juta, habis itu rekam. INV-nya nomor giro BG 010023. Oke. Jatuh temponya pada tanggal 24 Januari 2020. Sebentar ya, guys. Ini udah bisa. 24 Januari 2020. Oke, setelah itu oke. Ya. Oke. Yang kedua, setelah itu oke. Ini jumlah dibayarkan sebesar 4 juta. Setelah itu ini dan habis itu rekam. Oke, kita langsung lanjut ke nomor nomor gironya itu sebesar BG 010023. Setelah itu jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2020. Oke. Oke. Rekam. Ya. Rekam. Oke. Oke. Oke, kita langsung ke nomor 11. Yaitu pada tanggal 21 Januari 2020 diterima giro nomor BG 10023 sebagai pembayaran piutang dari Toko Anugrah untuk invoice INV maaf, tanggal 21 Januari 2020 menjual barang kepada Toko Anugrah secara tunai melalui Sales Chandra, hasil penjualan masuk ke kas. Oke, setelah itu yang pertama ke penjualan, invoice penjualan, Toko Anugrah. Oke. Samsung Galaxy J1. Oke. 2 unit sebesar 2 juta. Oke.
checklist gironya. Maaf, habis itu nomor gironya tunai, maaf, pasti tunai, rekam. Setelah itu nomor 13. Nomor 12, yaitu ke pembelian, pembayaran utang, setelah itu usaha bank. Nah, penerimanya itu Toko Semangat, oke, pada tanggal 21 Januari 2020, oke. Sorry, maaf, itu 30. 21, kiri sini, oke. Nomor invoice-nya ini, langsung klik oke. 3.100.000. Oke, rekam. Gironya di checklist. Setelah itu rekam. Nah, nomor gironya ini BG 001. Nolnya 3 kali, itu agak 1. Jatuh tempo pada tanggal 28 Januari. Oke. Ya. Oke. Oke, nomor 13, sekarang transaksi nomor 13, yaitu pada tanggal 24 Januari 2020 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari toko Anugrah. Yaitu pertama kas dan bank, setelah itu giro masuk. Ini giro cair. Oke. Rekam. Oke. Coba ini, habis itu giro cair. Oke. Rekam. Sekarang nomor 14, yaitu pertanggal 24 Januari 2020 dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas dan bank. Setelah itu kas keluar. Setelah itu kas, akun kasnya kas. Penerimanya itu yang pertama ada Iwan. Oke. Pada tanggal 25 Januari 25 Januari. Gaji ini pencet, setelah itu oke. Dengan jumlah kalau Iwan itu Rp700.000. Rekam. Setelah itu kas. Penerimanya itu ada Badu. Oke. Pada tanggal 25 Januari 2020. Oke. Ini gaji. Oke. Setelah itu sebesar
950.000, 950 itu agak rekam. Oke. Nah, ini kita ganti ke kas lagi. Setelah itu, namanya Tari. Oke. Setelah itu, pada tanggal 25, oke. Ini gaji. Oke. Sebesar 400.000. Setelah itu rekam. Nah, ini kita ganti kas lagi. Yang terakhir itu namanya Agus. Pada tanggal 25 Januari 2020. Oke. Kodenya gaji. Setelah itu oke. 125.000. Rekam. Sebesar, itu rekam. Oke. Selanjutnya transaksi tanggal 15, yaitu tanggal 28. Oh, sorry. Yang ke 15 tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2020 ke toko Semangat. Jadi yang pertama ke kas dan bank, giro keluar, giro cair, oke, rekam. Giro cair. Oke, sekarang kita ke nomor terakhir, yaitu nomor 16. Tanggal 29 Januari 2020 ditemukan satu unit casing Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan biaya ke kode rekening, kerusakan, dan kegagalan material. Pertama kita ke persediaan, setelah itu kita ke pemakaian penyesuaian, setelah itu penyusun barang. Oke. Setelah itu pada tanggalnya kita ganti 29 Januari 2020. Oke. Itu casing Samsung. Oke. Jumlahnya -1. Ada akun. Ada kerusakan. Oke, habis itu oke. Setelah itu rekam. Oke. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.